Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husnul Mu'asyaro dengan nomor induk mahasiswa 1786206026. Dalam mata kuliah kajian kurikulum kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah kurikulum tahun 1975, 1984, dan 1994. Sebelum akan memulai penjelasan kurikulum ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai kurikulum tahun sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1947, 52, dan 68. Pada kurikulum 1947, waktu itu dikenal dengan istilah kurikulum Leerplan atau rencana pendidikan. Dan pada saat itu masih dipengaruhi oleh pendidikan Belanda dan juga Jepang, serta waktu itu ditekankan pada pendidikan karakternya. Kemudian di tahun 1952, dikenal dengan rencana pendidikan terurai, di mana pada tahun ini sudah terdapat dua kelas, yaitu kelas rakyat atau SD dan juga kelas masyarakat atau keterampilan untuk masyarakat yang tidak mampu ke jenjang SD gitu. Nah, pada kurikulum ini silabusnya sudah jelas, kemudian pendidikannya itu sudah beralih dari ranahnya itu awalnya itu pendidikannya bersistem kolonial, sudah berubah jadi sistem pendidikan nasional. Nah, kemudian di tahun 1964 tahun 1968 banyak terjadi perubahan termasuk di bidang pendidikan. Nah, di tahun ini kurikulumnya berubah menjadi rencana pendidikan tahun 1964 yang disempurnakan, dan kurikulum ini berpacu pada Manipol Usdek serta menggunakan sistem pendidikan Pancawardhana. Dan materi yang kali ini akan kita bahas adalah kurikulum tahun 1975, 84, dan 94. Untuk kurikulum tahun 1968, waktu itu dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ternyata masih dipandang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa pembangunan 5 tahun tahap kedua. Nah, berikut hal-hal yang mempengaruhi berubahnya kurikulum 1968 ke kurikulum tahun 1975. Yang pertama, selama Pelita tahun 1969 banyak timbul gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah di bidang nasional yang diatur dalam GPHN, di mana mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga, adanya hasil analisis dan penelitian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, adanya inovasi dalam sistem belajar mengajar yang dianggap lebih efisien dan juga efektif yang telah memasuki dunia pendidikan Indonesia. Kelima, keluhannya masyarakat terhadap hasil kelulusan. Nah, kurikulum ini dikenal dengan satuan pelajaran, yaitu rencana di setiap satuan bahasan. Untuk metode, materi, dan tujuan pengajarannya diperinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI. Untuk tujuannya adalah mencapai keselarasan antara kurikulum dan kebijakan baru bidang pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran, peningkatan mutu lulusan pendidikan, dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Untuk tujuannya, harapan lulusannya adalah memiliki sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohaninya, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran
bekerja di masyarakat, dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Untuk pendekatan kurikulum ini adalah yang pertama, berorientasi pada tujuan. Kurikulum ini mengenal berbagai tingkat tujuan pendidikan nasional, diantaranya yaitu tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan juga tujuan instruksional. Kedua, pendekatan integratif, keseluruhan dari sistem pengajaran terpadu sebagai suatu kesatuan. Setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih akhir. Dan yang ketiga, pendidikan sistem. Artinya merupakan suatu totalitas yang di dalamnya terdapat sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, pendekatan ekosistem. Pendekatan ini berorientasi pada kehidupan masyarakat sebagai lingkungan yang hidup bermakna. Nah, untuk prinsip kurikulumnya ada 5. Yang pertama, prinsip kurikulum relevansi, yaitu suatu sistem pendidikan akan bermakna apabila kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan lapangan kerja, terutama untuk mempersiapkan para siswa yang tidak ingin melanjutkan ke studi di tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Penggunaan prinsip ini untuk penekanan dana, daya, dan waktu dalam penyampaian materi yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga ada prinsip fleksibilitas. Pada prinsip ini pelaksanaan suatu program yang mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang pelaksanaan program. Karena apabila kedua faktor itu tidak dipertimbangkan, maka hasil belajar yang optimal sulit dicapai. Yang keempat, prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Di sini sesuai dengan tujuan institusional, yaitu mempersiapkan para siswa untuk berkembang menjadi warga masyarakat, tetapi juga untuk mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima, prinsip seumur hidup. Pendidikan ini memang harus berkelanjutan sebagai ilmu yang dapat digunakan oleh siswa dalam kehidupannya ketika di masyarakat. Nah, untuk struktur kurikulumnya sendiri yaitu seperti ini. Pembagian jam belajarnya kala itu. Untuk kelebihan kurikulum 1975 ini sendiri, yang pertama menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua berorientasi pada tujuan. Ketiga menganut pendekatan integratif. Keempat dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dan menekankan pada stimulus respon. Yang kelima relevansi secara internal. Keenam, fleksibilitas. Ketujuh, kontinuitas atau berkesinambungan. Kedelapan, materi pelajaran dikemas dan digunakan pendekatan spiral. Yang kesembilan, menanamkan pengertian dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kesepuluh, belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Untuk kekurangannya, yang pertama terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dan kemampuan anak didiknya. Kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Ketiga, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan di setiap jenjang. 4, guru dibuat sibuk dengan rincian apa yang harus dikuasai oleh
siswa. Kemudian yang kelima, menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik. Keenam, proses pembelajaran mendominasi pada guru. Dan ketujuh, kreativitas murid kurang berkembang. Nah, untuk kurikulum tahun 1984 ini bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461-U-1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka diberlakukanlah kurikulum yang baru, yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum ini mengembangkan kurikulum berdasarkan asas-asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga GBHN. Pada kurikulum ini mengusung pendekatan keterampilan proses, tetapi faktor dan tujuan tentang tujuan tetap penting. Dan pada kurikulum ini pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar selama 6 tahun atau berarti minimal belajarnya sampai SD. Nah, hal-hal yang mempengaruhi berubahnya kurikulum tahun 1975 ke 1984 sendiri, yang pertama adanya sejumlah unsur baru dalam GBHN yang perlu ditampung dalam kurikulum. Kedua, adanya kesenjangan program pendidikan. Ketiga, terlalu syaratnya materi kurikulum yang harus diberikan. Keempat, pelaksanaan pendidikan perjuangan bangsa sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat anak-anak sampai sekolah menengah atas, termasuk pendidikan luar sekolah. Kelima, pengadaan program studi baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Ciri-ciri kurikulumnya yang pertama adalah berorientasi pada tujuan institusional. Kedua, menggunakan pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik. Cara belajar siswa aktif atau yang dikenal dengan CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus berdasarkan pengertian. Kelima, materi disajikan dan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan mental siswa. Dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus memenuhi pendekatan konkret, semi-konkret, semi-abstrak, abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif. Kemudian menggunakan keterampilan proses. Untuk tujuan pendidikan kurikulum ini yaitu yang pertama mendidik murid agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya menjadi ikut tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Kemudian yang kedua, memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi murid untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Yang ketiga, memberikan kemampuan dasar untuk untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan juga minatnya. Untuk prinsip kurikulum sendiri terbagi menjadi ada 4. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu kurikulum yang dikembangkan dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan siswa yang pada umumnya dan secara individual sesuai kebutuhannya. Kedua, prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Pengembangan kurikulum ini yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, yaitu dengan mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan dan juga hasil yang dicapai untuk mengadakan perbaikan, pemantapan, dan pengembangan dan juga pengayaan. Yang ketiga,
prinsip seumur hidup. Artinya kurikulum ini yang dikembangkan untuk membuka kemungkinan pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Yang artinya kurikulum ini yang dikembangkan dengan mempertimbangkan keluasan program dan pelaksanaannya. Untuk kurikulum ini mengembangkan 3 aspek pada murid yang pertama adalah kognitifnya, kemudian afektif dan psikomotor yang berisi kemampuan dalam bertindak. Untuk program pendidikan kurikulum tahun 1984 ada 3. Yang pertama itu kegiatan intrakurikuler. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar siswa yang dilakukan sekolah sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku di masing-masing mata pelajaran. Yang kedua itu kegiatan kokurikuler. Nah, kegiatan ini dilakukan di luar jamnya intrakurikuler. Nah, diperuntukkan dan tujuannya agar siswa lebih mendalami dan menghayati apa yang telah dipelajari di kegiatan intrakurikulernya. Dan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan di luar jam intrakurikuler dan kokurikuler, bisa juga di waktu libur. Nah, kegiatan ini dilakukan bisa di sekolah maupun di luar sekolah yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan murid maupun membina bakat minatnya siswa. Nah, untuk pendekatan proses belajarnya itu diarahkan guna untuk membentuk keterampilan murid dan untuk proses perolehannya. Nah, ini dia struktur kurikulum tahun 1984. Nah, di sini sudah diberikan pada setiap catur wulan 3. Pada catur wulan 1 dan 2 itu 8 jam, catur wulan 3 7 jam. Bagi daerah atau sekolah yang memberikan pelajaran bahasa daerah. Nah, untuk kelebihan dari kurikulum ini adalah siswa menjadi lebih aktif dan kreatif karena menggunakan pendekatan CBSA tadi. Kemudian yang kedua itu guru sudah sebagai fasilitator. Jadi pembelajaran tidak berpusat hanya pada guru gitu. Nah, yang ketiga terjadi komunikasi 2 arah yang lebih representatif gitu. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, isi dalam muatan kurang diperhatikan. Yang kedua, media alat peraga yang masih kurang dalam menunjang pembelajaran. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kurikulum tahun 1994. Nah, di kurikulum ini berupaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya. Muatan lokalnya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Seperti itu. Nah, pada kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Nah, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum sebagai penyempurna kurikulum 1984. Pada kurikulum ini dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan. Untuk dampaknya sendiri, sistem pembagian waktu pelajaran yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Pada kurikulum tahun 1994 ini, model administratif disebut dengan model garis staf atas ke bawah karena inisiatif dan gagasan datang dari pemerintahan pusat. Jadi, pemerintahan pusat yang menyusun kurikulum yang akan dijalankan oleh setiap satuan pendidikan. Guru hanya sekedar menjalankan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ciri-ciri kurikulum ini yaitu yang pertama, perubahan dari sistem semester ke sistem cawu atau catur wulan. Kemudian pola pengajaran berorientasi pada teori belajar menjadi berorientasi pada muatan atau isi.
Kemudian bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan, guru-guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan juga sosialnya. Berikut struktur kurikulum tahun 1900, mohon maaf, ini seharusnya kurikulum tahun 1994. Nah, untuk kurikulum ini kelebihan dan juga kekurangannya, yaitu kelebihannya penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan juga sosialnya. Kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, kemudian dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Untuk kekurangannya sendiri, aspek yang dikedepankan terlalu padat. Untuk konsep pengajaran juga satu arah dari guru ke murid. Ketiga, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Keempat, materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurangnya relevan dan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurangnya bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Kelima, pengulangan materi yang dianggap sulit dan perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Kesimpulan, pada kurikulum 1975 yang dikenal dengan sebutan satuan pelajaran dan dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional dan berorientasi pada tujuan. Karena sibuknya guru menulis banyaknya rincian capaian dan padatnya isi kurikulum, sehingga kurikulum banyak menuai kritikan. Kemudian di tahun 1984, yang mengusung proses skill dengan pendekatan CBSA atau SAL, cara belajar siswa aktif, dan pemerintah telah merencanakan wajib belajar 6 tahun. Namun karena banyaknya sekolah yang kurang mampu mengikuti pendekatan dalam kurikulum ini, sehingga dirubahlah ke kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini ingin memadukan antara kurikulum tahun 1975 dengan kurikulum tahun 1984 dan dikenal dengan kurikulum penyempurna, yaitu 1984. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi tersebut. Dan apabila ada kritik dan saran, saya dengan senang hati menerimanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.